biasa hikmat, kepintaran, marifat yang Tuhan berikan untuk kakak dong semua untuk lihat negeri ini. Cuman eh, saya mau sampaikan sedikit bahwa anak masing-masing di sudutnya, masing-masing hikmat Tuhan kasih jalan, tetapi semua harus bersatu. Tujuannya untuk itu. Karena Papua adalah kebenaran. Semua bangsa semua sudah tahu Papua mau merdeka, tapi belum sampai sekarang. Belum sampai sekarang. Siapa yang tahan bangsa-bangsa pu hati? Siapa yang keraskan mereka pu hati? Nah, kita harus kembali lagi tanya. Saya cuma mau sampaikan sedikit saja. Perjalanan tanah Papua ini kembali ke Suruling Mas. Syukur bagimu Tuhan, kau berikan tanahku. Beri aku rajin juga menyampaikan maksudku. Papua mau jadi saksi bangsa-bangsa. Ada sesuatu maksud Tuhan di tanah ini. Sehingga orang Papua harus mengerti maksud ini. Penting sekali. Kalau maksud ini toh tahu, itu tidak siapapun bangsa di dunia tidak akan menghalangi kemerdekaan orang Papua. Karena Papua adalah kebenaran. Sehingga itu sudah ada kekuatan untuk orang. Kekuatan luar biasa untuk orang itu sudah ada. Karena kebenaran itu sudah ada. Cuman maksud Tuhan ini harus kita mengerti. Ya mungkin ya satu waktu Bapak besok bisa buka satu uh, dialog lagi untuk bahas tentang itu. Seruling Mas itu. Karena kembali nanti ke situ. Bait ketujuh itu sangat penting. Maksud ini saja. Ya. Ada ini saya mau sampaikan sedikit. Ini bukan khotbah. Bapak Ishak dia ditipu oleh Yakub karena Yakub bilang bahwa dia masak makanan itu ke sana, terus Bapak Ishak dia raba dia. Ini suara-suara Yakub tapi badan Esau. Hak itu dia kasih semua. Esau datang dia marah-marah kejar Yakub sampai Yakub nangis-nangis. Esau nangis-nangis ke dia bapak bilang, nanti kau tinggal sampai kau mengerti maksud dulu. Terus waktu zaman itu sudah lewat. Ada satu orang nama Ishak lagi datang ke tanah Papua ini. Dia bicara orang Papua juga mengerti maksud Tuhan. Orang Papua harus mengerti maksud. Baru kau akan diberkati. Ini maksud sangat penting. Maksud apa? Nah ini harus kita semua sama lihat ke hal itu. Karena kita lihat secara spiritual ini. Kita harus berjuang sampai model apapun. Semua negara bangsa-bangsa dunia tahu Papua ini mau merdeka. Tapi tidak bisa sampai sekarang. Tapi itu paksa dengan bawa harus bilang jembatan putih ke jembatan merah. Tinggal pilih saja. Ingat, Tuhan masih mengeraskan hati Firaun. Sampai terakhir baru dia menyerah belakang keluar. Tapi dengan alasan sembahyang. Bukan alasan lain. Alasan sembahyang baru keluar itu. Karena orang mau kuduskan sahabat. Ini yang saya cuma masukkan sedikit saja untuk kakak orang. Luar biasa. Anak masing-masing di sudutnya bola tetap jalan. Kakak dorang jalan. Hikmat kakak John hormat. Hikmat luar biasa. Kakak Jeffrey. Mansar dorang. Kakak-kakak yang lain jalan. Saya cuma usulkan itu saja. Mengerti maksud saja. Mungkin bikin satu sesi untuk bahas tentang maksud itu. Itu saja. Shalom. Selamat malam. Hormat. Shalom. Ya, kalau saya Pak Firdaus, Papua, Papua bukan ibaratnya seperti Israel ada di Mesir lagi. Papua itu ibaratnya seperti Israel yang sudah keluar dari Mesir, lagi di padang gurun diproses untuk persiapan masuk di Kanaan. Nah, masanya Musa mengeluarkan Israel dari Mesir kelar. Ini masanya Joshua bawa masuk Israel ke Kanaan. Begitu Pak Firdaus. Nah, tetapi Israel harus jangan terlalu vulgar begitu. Bagus. Nanti terlalu vulgar enggak bagus. Nah, lalu
apa namanya, dalam perjalanan itu untuk masuk ke Kanaan diperlukan satu generasi baru yang punya paradigma yang baru, yang sudah disterilkan. Disterilkan dari apa? Dari pengaruh Mesir. Jadi betul Israel keluar dari Mesir dalam konteks teritori politik. Tapi Israel bawa masuk Mesir di pung otak, di pung hati. Jadi Israel keluar dari Mesir, tapi Mesir masuk di dalam otak Israel. Sehingga itu tidak boleh masuk di Kanaan kalau begitu. Sehingga generasi yang keluar dari Mesir harus dihabiskan dulu di padang gurun, baru masuk generasi baru yang sudah steril dari segala macam otak hedonisme Mesir. Begitu menurut Sa bangga jadi Papua. Haleluya. Kayaknya Pak Albert dulu. Pak Albert sedikit ngantuk dulu. Ngantuk ini sedikit Pak Albert supaya tidak ngantuk. 1 menit Pak Albert bicara. Ini masing-masing dulu kita closing dulu. Apa statement akhir dulu ini. Silakan Pak Albert. Iya, baik. Terima kasih Pak Bishop. Ini di Papua sudah jam 12 ini. Tapi karena masih semangat terus ya. Ya, sudah 12:30. Baik, yang pertama saya senang sekali tadi satu pertanyaan besar yang Bishop sudah sampaikan, dan memang saya juga tadi mau bertanya seperti itu. Kira-kira ini kita mau bersatu di mana? Tapi saya persempit lagi pertanyaan itu. Kita mau bersatu di mana? Mau bersatu di organisasi non negara atau mau bersatu di organisasi negara? Ya, jadi ini tentang persatuan ya. Kita bicara persatuan tapi harus nyata, real. Jangan bicara persatuan saja tapi kita bingung juga ini mau bersatu yang bagaimana ini. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikut saya mau sampaikan sebagaimana saya sampaikan waktu itu kepada Tuan Jeffrey Bomanak, ini supaya kita jangan saling memaksa. Saya yang benar, jadi kamu harus semua bersatu di saya, atau di sana yang benar, jadi kita harus semua bersatu di sana. Ini kebenaran ini kan relatif ya, untuk masalah politik relatif, tapi ada indikator yang kita pakai untuk menyatakan bahwa ini benar, strategi perjuangan ini yang benar. Tapi kebenaran yang mutlak itu kan milik Allah. Jadi indikator yang NFRPB pakai itu berdasarkan teori dan praktek. Makanya pernah saya sampaikan bahwa kita juga harus mengikuti beberapa pengalaman yang pernah diperjuangkan oleh negara-negara yang sudah merdeka, bangsa yang sudah bernegara, pengalaman yang bisa kita ambil dan kita ikuti. Juga mekanisme hukum internasional yang berlaku di PBB, yang sifatnya secara global, tapi juga yang di regional atau subregional itu juga perlu kita perhatikan. Jadi saya pikir ini yang harus sama-sama kita lihat. Kemudian yang ketiga itu tentang pembagian tugas yang waktu itu saya sampaikan kepada Tuan Jeffrey Bomanak. Kita bagi tugas ini artinya bicara masing-masing dengan agendanya masing-masing. Misalnya NFRPB berjuang untuk mendapat pengakuan. Kemudian kalau bicara tentang tentara atau TPN saya pikir dia khusus tugas untuk diplomasi tentang bagian pertahanan. Nah, ini contoh kalau kita supaya kita tidak saling mengganggu. Jadi misalnya mungkin yang sudah mungkin itu terlalu teknis barangkali Pak Albert, sorry.
Pak Albert, itu mungkin terlalu teknis Ya, yang artinya anak-anak bilang di live chatting ini, jangan buka-buka rahasia di sini. Jadi bicara di belakang layar. Oke, ya, singkat Pak. Oke, ya, simpulkan apa yang Anda mau sampaikan, Pak Albert. jadi yang langsung ke masalah kita dengan topik hari ini. Jadi begini, saya mau sampaikan bahwa saya curiga ya bahwa Indonesia akan masuk jadi full member. Kalau dia jadi masuk ke full member di MSG, yang dikhawatirkan adalah tadi Pak Max Lawalata ada sampaikan bahwa dia akan menggunakan kapasitasnya hak untuk bersuara. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Dan kita bisa saja didepak keluar karena dia punya hak untuk bersuara dan memutuskan. Oleh sebab itu, sebelum hal itu terjadi, kita harus bertindak cepat, robah strategi, dan satukan barisan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati. Thank you. Semakin larut malam, semakin panas. Apalagi ini ada Waropen mau masuk ini. Selamat malam Waropen, shalom. Ini baru muncul nih satu orang Papua ini, tambah kumis, tambah gagal lagi ya. Oke, Waropen, selamat malam. Ya, Bishop, selamat malam. Ya, sir. Malam. Selamat malam. Ketua UPM, Ade Bomanak. Indonesia, aduh, berapa puluh tahun baru kuliah muka lagi. Itu sudah, rambut sudah habis lagi sama dengan kakak, aduh. Aduh, luar biasa, umur panjang. Kakak jangan muncul-muncul di sini mau promosi kepala botak lagi, aduh. Ini kayaknya reuni UPM ini. Sungguh mati. Rum masih ingat istilah kita di Salatiga, Indonesia. Apa kabar Indonesia? Aduh, sungguh mati saya. Ya, jadi Pak Heng dan Ade Bomanak, saya tidak sebut yang lain, tapi ada Pak Anari ya. Saya sangat respect kepada Ade Bomanak dan hari ini saya bertemu atas kehendak yang maha kuasa, bertemu kembali dengan Pak Hengki Rumbewas. Salam hormat di atas tanah Papua yang sebelumnya bernama Nederlands Nihunia, yang bernama Irian Barat, Irian Jaya, dan hari ini bernama Papua. Bukan sebarangan nama, tapi okelah. Saya tetap mau mengajak kita ke sebuah pulau yang namanya Pulau Mensinam. Hari itu 5 Februari 1855, hari Minggu pagi jam 9. Yesus tiba di pulau itu bersama Otto dan Geisler. Ingat ini dulu. Ingat ini baik. Mari kita renungkan ucapan dari misionaris bernama Otto yang mati di Kuawi, Manokwari, Tanah Papua. Komentar beliau adalah, saya berharap di surga nanti saya bertemu dengan satu orang Papua. Saya ulangi, hari itu tanggal 2 Desember 2000, saya tiba di nisannya beliau di Kuawi, Manokwari. Dan saya beri baca dan air mata saya berlinang. Dan saya berdoa dekat nisannya Pak Otto. Saya ulangi, dia berkata, saya berharap di sorga nanti saya berjumpa dengan satu orang Papua. Artinya apa? Selama 15 tahun lebih atau kurang, tidak ada, bukan belum ada, tidak ada satu orang Papua pun yang percaya Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tapi benih itu hari ini bertumbuh dan menjadi banyak gereja dan semua orang Papua percaya Yesus. Ada pernyataan Yesus begini, dalam Yohanes 17. Baca ayat 5, 6, dan 7. Dia katakan, kamu tanpa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang bicara Yesus.
bukan salah satu dari 12 rasul itu, bukan salah satu nabi, bukan malaikat. Yesus sendiri yang bicara. Jadi ada Tuan Bomanak dan teman-teman lain, ada Anari, dan saya punya sobat Indonesia. Rumbewas. Mari saya sepakat dengan sobat Indonesia ini, mari coba kita evaluasi dulu. Apa yang kita evaluasi? Sudah, egonya itu diturunkan, dinolkan dulu. Saya pernah katakan di forum ini, dan saya beritahu, Revasi ini yang bombardir dunia dengan paradoks pertama. Saya orangnya. Dan saya bertanggung jawab. Ya, tapi Pak Waropen, tolong di sini jangan pukul meja lagi ya. Oh, tidak. Itu gaya saya. Itu gaya saya. Pukul meja di sini. Iya, itu gaya saya, gaya saya. Itu gaya orang Papua, Itu gaya, tapi kalau dipaksa tersudut nanti keluar aslinya. Jadi bagaimanapun juga kita adalah ras Melanesia, titik. Saya ulangi, kita bangsa Papua adalah ras Melanesia, titik. Bukan ras Melayu. Saya sempat mengikuti komentar dari yang terhormat sejarawan, Pak Anhar Gonggong. Saya sayang tidak bisa masuk karena saya ada kegiatan. Tapi saya mau katakan, apapun alasan, bangsa Papua tetap menuju ke negeri Kanaan. Saya ulangi, bangsa Papua tetap menuju ke negeri Kanaan. Amin. Mari kita berdoa. Saya tidak pernah ragu-ragu dengan prinsip ini. Bapak Setrum Korem, Permenas Ferry Awom dan lain-lain sudah tidak ada. Tapi ideologi itu tetap ada. Dan pasti menurut waktu Tuhan akan tiba. Papua merdeka, titik. Amin. Mantap. Tidak ada yang bisa lawan. Ingat ya, saya pernah katakan pada paradoks pertama, tidak ada orang Papua yang hadir di pertemuan BPUPKI. Tidak ada orang Papua yang hadir di pertemuan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Tidak ada. Itu fakta sejarah. Jadi sudah, suka tidak suka, yang jelas bahwa perahu ini sudah lepas dari pelabuhan, layar sudah terbuka. Kita sudah melintasi Pasifik. Kita menuju ke pelabuhan, surga Sion Samawi, Papua merdeka. Sobat Indonesia, malambae, ada Jo, ada Anari, ada Bomanak, malambae. Kayaknya bakal DPO ini. Saya ingin Pak Rumewasnya ada Bomanak sih, komentar boleh. Ya, saya boleh ini reuni untuk kakak yang dulu suka pukul meja mimbar di Saca Wacana ini. Karena dulu ada serangan Amerika terhadap itu. Bukan serangan Amerika, tapi para anggota kedutaan besar Amerika di mana itu? Irak di mana? Teheran. Dan yang naik pukul mimbar di Saca Wacana itu namanya Kakak 247 Revasi. 247. Ya, dan tidak pernah berubah sampai hari ini. Ya. Amin. Ya. Sungguh mati, saya selalu berdoa untuk ada Tuhan luar biasa, karena saya sempat dengar pernyataan singkat dari Ade Bomanak bahwa Ade Tuhan pernah kasih referensi untuk siapa 247. Saya katakan jelas, kalau laki-laki tahu siapa persis. Kayak biasa baku sapa kalau baku tapal di jalan Indonesia, bagaimana kabar? Ya, terima kasih. Kakak punya saran untuk kita berdoa itu. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Mantap. Oke, Pak Ketua sudah tutup speakernya, silakan. Silakan. Nanti Pak Max habis itu. Silakan, Pak. Pak Ketua, kasih mati dulu ke speaker di bawah meja. Supaya ada feedback. Oke, Pak Max. Mau lanjut dulu sebentar, Pak? Mau bicara jadi takut nih, ada Bapak
privasi. Jangan takut, jangan takut. Jangan takut, saya pegang dia punya kunci slot. Ya, Begitu saya ya. pegang dia punya. Ya, Lanjut, ya lanjut. hanya itu saja. Itu harapan kita supaya bintang itu memang mesti ada di atas toh, dan sudah waktunya. Ini sudah saatnya. Kalau ada perbedaan pendapat, jangan sampai ini permintaan seorang yang melihat dari jauh, tapi juga terlibat di dalam. Nah, ini tidak jelas posisinya kan, lihat dari jauh, terlibat ke dalam. Gitu, ya. Begini, ini saatnya. Jangan sampai momentum yang saya kategorikan berlian ini saat ini, atau mungkin lebih hebat, intan berlian ke apa, ini momentumnya. Jangan sampai momentum ini gagal terpakai karena ketidaksepakatan internal. Saya tidak sebut perbedaan atau apa yang ekstrim, ketidaksepakatan internal. Jangan sampai ketidaksepakatan internal ini kemudian membuat kesempatan yang lebih dari emas ini lewat begitu saja. Itu saja. Mungkin kurang jelas. Kesempatan emas yang bagaimana? Saat bukan saja Melanesian Spearhead Group, tapi seluruh South Pacific merupakan satu kesatuan. Ada Melanesian, ada Micronesia, dan ada Polynesia. Sementara kegiatan ekonomi dunia bergeser ke arah situ. Ini momentum yang sangat kuat untuk bisa memanfaatkan, apalagi pintu sudah terbuka, memanfaatkan dalam arti positif kekuatan Pasifik untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di Papua. Jangan sampai momentum luar biasa ini lepas hanya karena ada ketidaksepakatan internal. Demikian. Terima kasih. Shalom. Baik, Pak Lawalata, sepertinya sudah merupakan closing statement Anda juga ya. Dan kita akan berakhir pada Pak Heng nanti, terakhir sebagai closing statementnya. Tapi saya mau berikan kesempatan dulu Pak Z Papua sekali lagi. Pak Z Papua, silakan Anda untuk closing statement. Baik, terima kasih Pak Bishop. Hanya mungkin sebuah doa yang saya bisa sampaikan, yaitu semoga ada Joshua baru dari mungkin faksi OPM atau faksi-faksi lainnya yang bisa mengantarkan Papua sampai kepada titik gerbang kemerdekaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Oke. Mantap. Thank you. Tuhan memberkati Pak Z Papua untuk kontribusi malam ini. Shalom. Oke. Sepertinya Pak Ketua OPM sudah bisa bicara kah? Ada yang mau dijawab? Silakan Pak. Baik, mungkin semua hal yang penting sudah kami bicara, tapi saya hanya menyampaikan selamat malam kepada kakak Ganteng, kakak Waropen. Memang luar biasa, kakak orang yang memulai, jadi kita harus hormati, dan kakak tidak salah memulai. Kakak benar, cara memulainya sebenarnya, jadi akan berakhir dengan cara yang benar lagi nanti. Kita pasti menang, kakak hormat. Ingin menjawab satu pertanyaan yang tadi dalam komen yang saya lihat bahwa semua ide-ide yang bagus dari Ketua OPM itu apakah sudah disampaikan sama Saudara Ketua YULMWP atau tidak, Saudara Beni, soal regulasi dan mekanisme di MSG. Jadi saya pikir ini pertanyaan yang penting, dan rakyat Papua yang bertanya maka kami mencoba menjawab. Jadi kepada seluruh rakyat Papua bahwa ini kakak Hengki, kemudian ada beberapa kami yang dulu yang merupakan pelopor kasih masuk itu ULMWP,
kasih masuk bangsa Papua yang diwakili oleh ULMWP itu ke dalam MSG pada 2016 itu memang betul-betul kerjanya kerja keras, perlawanan luar biasa. Yang paling sulit sudah kita lakukan 2016 dan kami sudah di dalam. Kami sudah ada di dalam, tidak ada aturan di MSG yang tadi disampaikan oleh Pak Albert bahwa jangan sampai nanti Indonesia jadi full member baru kami ditendang keluar. Itu tidak akan pernah terjadi. Tidak ada satu aturan dalam regulasi di MSG bahwa satu negara masuk ke dalam baru keluarkan satu organisasi keluar. Itu tidak berlaku di MSG. Kami sudah masuk berarti kami akan tahan kelas kecuali kalau kami tidak mampu mengikuti regulasi dan aturan di MSG. Nah, kalau kami mampu tanpa uang miliaran, tanpa sogok, tetapi kami kalau mampu bermain taktik, bermain isu, menjelaskan sesuatu yang benar, tidak ada syarat untuk Papua Nugini, Fiji atau siapapun untuk menolak kami. Tetap kami akan dari observer akan menuju kepada associate, dari associate pasti menuju kepada full member. Jadi soal masuk ke MSG untuk menjadi full member itu rakyat Papua jangan berpatah hati kalau kami tidak masuk sekarang ini. Tetap kami akan masuk. Itu kandang kami, itu rumah kami. Tidak ada satupun bangsa lain yang dari luar yang mampu keluarkan kami. Jadi itu yang harus ditanamkan oleh semua. Dan nasihat kami sudah kami sampaikan kepada saudara Beni Wenda bahwa harus menghormati etika dan cara hidup orang Melanesia yang disebut dengan Melanesian Way. Jadi kita tidak bisa beretika orang Barat, kemudian ketika mau MSG baru datang tabrak ke sana kemari, foto-foto 1 hari 2 hari, kasih pajang, itu bukan etika orang Melanesian. Kalau etika orang Melanesian itu, kalau kita sudah diizinkan masuk ke dalam lingkungan mereka, kita menunggu apa yang mereka mau kita lakukan. Kita ikuti aturan mereka. Kalau mereka sudah kasih kita makan, mereka akan kasih kita rumah, mereka akan kasih kita tempat tinggal, bahkan sampai perempuan pun mereka akan kasih. Dan itu yang ada sekarang ini di dalam MSG. Dan jangan rakyat Papua merasa bahwa, aduh ini kenapa Indonesia saja bisa banjir di Vanuatu. Ya, karena Indonesia berlaku baik, maka mereka mengizinkan Indonesia masuk. Karena orang Melanesia itu kan kelakuan dasar kita. Biarpun musuh, tapi kalau sudah melakukan baik, kami akan mengasihi mereka. Jadi, etika MSG, regulasi MSG, betul-betul tidak jauh daripada karakter orang-orang di Melanesia. Ini yang harus rakyat Papua tahu. Jadi, soal kami tidak kerjasama dengan saudara Beni, tidak. Kami sudah menyampaikan banyak hal sama saudara Beni. Sampai dengan pada tingkatan bahwa jangan promosikan pemerintahan sementara. Barang itu kasih sabar dulu. Dan kasih keluar dia dulu. Kita simpan dia dulu. Kita pakai organisasi yang sudah diterima secara resmi itu ULMWP pada 2016. Dan ini regulasi MSG. Kita pakai ini naik terus sampai ke atas. Kalau kita sudah dapat kekuatan, power, di full member, itu baru nanti kita buat sesuatu di atas. Ini yang menjadi catatan penting bagi saudara Beni dan teman-teman yang lain di ULMWP untuk harus mengerti bahwa kita tetap pakai ULMWP dan semua organisasi entah itu NRFPB, siapa saja segala macam, kita kasih tinggal, kita punya ego, kita punya ini segala macam, kita masuk ke ULMWP dan mendorong untuk ULMWP harus menjadi full member. Itu yang saat ini menjadi hal yang sangat penting. Perlu digarisbawahi kepada seluruh rakyat Papua bahwa kata mengakui dengan sponsor itu kedua hal yang berbeda. Kami ada melihat banyak postingan-postingan dari beberapa orang yang tidak bertanggung jawab bahwa sampai detik ini Vanuatu belum pernah mengakui satu organisasi pemerintahan, termasuk pemerintahan sementara yang dibentuk oleh saudara Beni Wenda. Tidak ada satu pengakuan oleh pemerintahan Vanuatu, itu tidak ada. Oleh sebab itu kami tahu bahwa Vanuatu tetap tidak akan pernah mendukung pemerintahan sementara untuk menjadi full member. Dia akan mendukung ULMWP karena dia tahu bahwa ULMWP itu terbentuk di Vanuatu dan Vanuatu sebagai pemerintahan yang menggarap persatuan rakyat Papua sebagai
badan koordinatif dari semua organisasi. Oleh sebab itu kalau ada orang lain yang menyatakan bahwa ini kami sudah ada pemerintahan, sehingga pasti Vanuatu sudah mendukung, itu semua tidak benar. Sampai detik ini posisi Vanuatu masih jelas mendukung UNWP, bukan pemerintahan sementara. Itu yang perlu kami tegaskan. Nanti soal setelah kita masuk di dalam, kita pakai NRFPBK, kita pakai pemerintahan sementara kah, kita pakai apa, nanti kita lihat dari belakang. Mungkin itu saja yang perlu saya tegaskan, karena nanti bulan besok ini kita akan lihat siapa yang telah memenuhi regulasi, dia pasti akan diterima. Terima kasih Pak Bishop dan Kakak Rumbewas dan juga Kakak Waropen. Oke. Ya, kepada Kakak Waropen. Baik. Terima kasih Pak Ketua OPM sudah juga berpartisipasi malam ini menyemarakkan pembicaraan kita dengan tamu spesial kita, narasumber utama kita malam ini, Bapak Heng Rumbewas. Oke, saya tarik Anda dulu, Bung. Kita persilahkan, kita punya narasumber utama untuk melakukan closing statement. Thank you. Pak Heng, ini waktu Anda untuk buat semacam closing statement. Apa yang menjadi harapan Anda, apa yang menjadi himbauan untuk didengar oleh seluruh masyarakat Papua, bahkan seluruh faksi perjuangan Anda, dan apa kira-kira yang menjadi doa lah bagi Anda. Silakan Pak Rumbewas. Terima kasih Bapak Bishop yang sudah membuka forum ini. Seperti Bapak tadi katakan bahwa ada yang melihat dengan sebelah mata. Tapi saya berterima kasih pula kepada Abang 247, Bapak Petrus Revasi yang malam ini muncul. Mungkin karena dia mengikuti dan melihat kehadiran saya sebagai adik yang dulu berada di Sacawacana. Saudara-saudara lain yang tidak bisa saya sebut satu dua namanya, saya tidak tahu dalam pembicaraan yang lainnya, tapi bayangkan kami mulai dari jam 8 sampai setengah 2 pagi di sini. Berarti berjalan hampir 5 jam. 6 jam. Di masa-masa mendatang, saya memang setuju bahwa ini proses pendidikan. Kita lebih waktu yang lebih singkat agar lebih produktif. Terutama kita berkoar di antara istilah-istilah atau dekolonisasi dan segala macamnya. UNWP suka atau tidak itu adalah badan yang ditunjuk resmi mewakili semua pilar-pilar perjuangan, sehingga Beni Wenda dan kawan-kawan ataupun siapa saja kita mendukung karena kita butuh di negara-negara di wilayah Melanesia ini dan juga di Pacific Island Forum, sehingga ke depan adik Jeffrey terima kasih sudah menjelaskan berulang kali fungsi dari MSG ini, sehingga tidak ada yang memberikan kabar angin. Kadang kita kasihani bahwa mereka jadi korban karena merasa bahwa seakan kalau kita tidak menjadi anggota full member berarti masa depan Papua itu suram. Padahal sebenarnya tidak. Kita butuh saudara-saudara Melanesia ini agar mendengar pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, dan itu datang kepada kita sendiri. Apabila ada kesempatan di antara sesama kita, apakah dia dari seperti John Anari atau mereka yang ada di Belanda, mereka yang ada di Papua Nugini, termasuk kami yang ada di Australia, marilah kita bersatu, karena salah satu syarat bukannya uang, tetapi kalau kita bersatu, apabila kita mengutus beberapa saudara untuk mewakili kita ke luar negeri, kemanapun, kita tidak ada bank atau sumber dana yang ada, sehingga kita mendanai beberapa saudara yang kita anggap mampu
untuk betul-betul menyuarakan situasi pelanggaran HAM dan kejahatan yang semakin hari semakin brutal di tanah Papua. Semuanya dibungkamkan seperti tadi kita dengar dari Pak Lawalata bahwa di Papua jalannya aman. Tapi bayangkan artis-artis yang sekarang ada di Port Vila. Kemarin waktu peresmian GOR utama di Papua ada bintang yang ditatukan kepada 2 atau 1 artis saja dilarang. Bayangkan. Dan dikawal ketat dengan tank wajah itu ya. Jadi kita usahakan agar jangan masyarakat dalam negeri termasuk Bapak Bishop akhirnya menjadi incaran dari pemerintah Indonesia, karena situasi di Papua tidak boleh kita buat-buat, tapi kita betul sampaikan kepada saudara-saudara lain di mana saja mereka berada bahwa sejarah kekeliruan sejarah ini masih berlangsung dan banyak saudara-saudara kita yang jadi korban. Semoga dalam pertemuan para Perdana Menteri atau pemimpin 4 negara Melanesia yang nanti berkumpul ini, mereka bisa mengambil keputusan. Kemarin dalam pertemuan Menteri Luar Negeri negara Melanesia, mereka tidak memberikan suatu kepastian. Tapi ke depan kita harus berbangga hati apabila ada hasil yang akan muncul nanti. Terima kasih saudara sekalian dan selamat malam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang keras atau kurang enak dalam penampilan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tuhan Yesus bersama kita sekalian. Baik. Terima kasih Pak Hengki Rumbewas yang telah berkenan menjadi narasumber utama kita di Paradoks Papua pada episode ke-20 pada session kedua, dan sudah menjadi berkat untuk mengedukasi publik siapapun dia, dari latar belakang apapun dia. Jelas malam ini amat sangat menyemarakkan diskusi publik kita yang sangat-sangat hidup ya, dan ini adalah forum demokrasi, forum informasi, forum edukasi, dan forum kasih satu dengan yang lain ya. Dan kami seluruh keluarga besar channel Kalam Kristus, tim media kami, dan mewakili semua saudara-saudara di live chat mengucapkan terima kasih, dan siapapun teman-teman yang sudah menonton live dari awal sampai pada akhirnya ini, sungguh kami mengucap syukur. Yang melihat kira-kira sampai 15.000 orang ini Pak Heng Rumbewas yang menonton video kita malam hari ini, dan respon sangat luar biasa. Pak Heng Rumbewas, saya berharap bukan cuma kali ini Anda bisa masuk Pak untuk berbicara, mengedukasi, memberikan informasi, tapi juga di segmen berikutnya atau episode berikutnya, walaupun mungkin tidak menjadi pembicara utama tunggal, mungkin bersama dengan yang lain juga bisa berkenan kalau ada waktu bisa ikut masuk, apalagi ada informasi-informasi baru yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak sekali lagi, Tuhan memberkati ya Pak, selamat istirahat. Shalom. Terima kasih. Shalom.